Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Kita lanjut ad-darsus tsalits. Pelajaran yang ketiga dari kitab Hillatus Syabab fi Ilmil Akhlaqi wal Adab. Salah satu kitab karangan langsung dari Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambadalle yang membahas tentang ilmu akhlak wal adab, ilmu akhlak dan adab. Ad-darsus tsalits, pelajaran yang ketiga. Adabuddin, adab atau etika beragama. Kemarin sudah dibahas adab bersama Allah, kemudian adab bersama Rasulullah, selanjutnya adab atau etika dalam beragama. Innama syara'allahu ad-dina Innama syara'allahu ad-dina li sa'adatil insani fid dunya wal akhirati. Allah mensyariatkan agama untuk apa? Li sa'adatil insani, untuk kebahagiaan manusia fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Faman tamassaka bihi kana sa'idan fihima. Dan barang siapa, maka barang siapa berpegang teguh, faman tamassaka, maka barang siapa yang berpegang teguh bihi, hinya situ kembali ke agama. Maka barang siapa berpegang teguh kepada agama, kana sa'idan fihima, maka dia bahagia di dunia dan akhirat. Hima kembali kepada ad-dunya wal akhirah. Sekarang kita kaji kaidahnya. Ad-darsus tsalits itu sudah berulang-ulang. Ad-dars menjadi mubtada, as-tsalits menjadi na'at, adabu khabar, ad-din mudhafun ilaih. Innama syara'allahu ad-dina. Inna itu termasuk amil nawasikh. Saudaranya inna, anna, ka'anna, lakinna, la'ala, laita. Amil nawasikh itu ada 3. Inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha. Apa fungsinya inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasab isim dan merafa khabar. Apa fungsinya kana? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafa isim dan menasab khabar. Fungsinya dhanna, tansibul isma wal khabar, menasab isim dan menasab khabar. Pertanyaan, kenapa dikatakan amil nawasikh? Dikatakan amil nawasikh sebab mengubah nama hukum i'rab dan mengubah juga hukum i'rabnya. Mengubah nama i'rab dan mengubah hukum i'rab. Awalnya mubtada dan khobar, masuk kana, bukan lagi mubtada namanya, tapi isimnya kana dan khobarnya kana.
Awalnya khobarnya mubtada masuk inna menjadi khobarnya inna. Begitu. Yang kedua mengubah hukumnya. Mubtada dan khobar itu hukumnya apa? Dirofa. Masuk inna maka mubtadanya dinasab, khobarnya dirofa. Masuk kana mubtadanya dirofa, tetap dirofa, tapi kan berubah namanya menjadi isimnya kana, dan khobarnya dinasab. Tarfaul isma wa tansibul khobar. Itu fungsinya. Kembali, inna itu adalah huruf. Beda kalau kana dan saudaranya itu adalah fiil madi nakis, fiil nakis. Kalau fiil mudhari berarti fiil mudhari nakis. Sama halnya dhanna juga itu fiil nakis. Bukan. Dhanna tetap membutuhkan fa'il dan maf'ulun bih. Cuma kana dan saudaranya itu namanya fiil nakis. Sedangkan kalau inna adalah huruf. Inna tadi fungsinya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Cuma inna di sini bertemu dengan ma. Kalau inna dan anna atau rubba bertemu langsung dengan ma itu bukan namanya mausul, tapi namanya makafah. Inna awalnya tansibul isma wa tarfa'ul khobar, masuk ma bertemu langsung dengan ma, berarti fungsinya tidak ada lagi. Sama halnya innamal a'malu binniyat. Inna bukan berarti ma-nya itu adalah isimnya inna, al-a'malu menjadi khobarnya inna, tidak. Inna karena dia dimasuki atau bertemu langsung dengan ma, namanya makafa, harfu kafah, berarti al-a'malu kedudukannya sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Karena inna tidak berfungsi. Berarti al-a'malu dianggap awal kalimat. Sama halnya inna di sini, kalau ditanya inna mana isimnya? Tidak ada. Kenapa tidak ada isimnya? Sebab ma-nya di situ adalah makafah. Berarti innanya makfufah, dikafah. Tidak ada fungsinya. Bisa dipahami ini? Ya. Jadi jangan lagi nanti jumlahnya syarallahu dina dikatakan khobarnya inna, sebab inna itu karena dimasuki ma berarti tidak ada lagi khobarnya, tidak berfungsi. Syara'a isim fil huruf fiil. Kalau kita bertemu dengan fiil maka setidaknya ada 4 yang harus dikuasai. Yang pertama mabani atau mu'rab. Syara'a fiil apa? Pertama fiil madika atau fiil mudhari atau fiil amar. Ini fiil apa? Fiil madi. Kalau kapan dia dikatakan fiil madi? Ketika sewazan dengan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau itu mujarrad. Kalau mazid 1 fa'ala, fa'ala, af'ala. Mazid 2 tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla. Mazid 3 if'au, istaf'ala, if'au'ala, if'awwala, if'alla. Kalau ada yang sewazan dengan itu semua berarti namanya fiil madi. Kalau tidak dihafal bisa ditahu? Tidak bisa ditahu, makanya harus hafal. Syara'a dikatakan tadi fiil madi. Pertanyaan selanjutnya mabani atau mu'rab? Karena dia fiil madi berarti itu adalah mabani. Fiil kan ada 3, fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Fiil madi dan fiil amar itu hukumnya mabani. Fiil mudhari itu hukumnya mu'rab. Fiil mudhari hukumnya mu'rab kecuali ketika dimasuki nun taukid bertemu langsung dengan nun taukid atau nun niswah, maka hukumnya mabani. Pertanyaan selanjutnya, maklum atau majhul?
Kenapa penting ma'lum atau majhul? Karena menentukan apakah fi'il itu butuh fa'il atau naibul fa'il tergantung. Kalau fi'ilnya adalah fi'il ma'lum berarti butuh fa'il. Kalau fi'ilnya fi'il majhul berarti butuh naibul fa'il. Tidak ada fa'ilnya. Sekarang syara'ah, ma'lum atau majhul? Ma'lum atau majhul? Ma'lum. Kalau dia maklum, mana fa'ilnya? Cara menentukan fa'il, tanyakan siapa? Syara'ah, mensyariatkan. Siapa yang mensyariatkan? Allah. Berarti fa'il dari lafaz syara'ah adalah Allah. Berarti sudah dapat fa'ilnya, syara'ah Allah. Pertanyaan selanjutnya, fi'il ini lazim atau muta'addi? Apa pentingnya? Untuk menentukan apakah fi'il nanti itu butuh maf'ulun bi atau tidak, ya tergantung. Kalau muta'addi berarti butuh maf'ulun bi. Kalau lazim jangan cari maf'ulun bi. Ya sampai kasusnya begini, jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Karena selama ini selalu praktek doroba Zaidun Ahmada, daraba Zaidun Ahmada, fi'il fa'il maf'ulun bi. Ketemu kalimat jalastu qu'udan, fi'il fa'il maf'ulun bi. Karena qu'udan kan dinasab. Qu'udan itu dinasab. Tidak selamanya. Jangan sampai katakan itu maf'ulun bi. Kenapa? Karena jatuh setelah fi'il dan fa'il. Tidak selamanya. Harus dulu ditahu kata-kata jalasa itu lazim atau muta'addi? Jalasa artinya duduk. Duduk itu lazim atau muta'addi? Bagaimana cara membedakan lazim atau muta'addi? Kalau muta'addi berarti kalimat yang berawalan me. Duduk atau kalimat yang membutuhkan objek. Sekalipun tidak berawalan me, tapi kalau butuh objek seperti makan, minum, pasti ada yang diminum. Jalas itu tadi lazim atau muta'addi? Lazim, berarti jangan cari maf'ulun bi. Begitu. Makanya penting kalau kita bertemu dengan fi'il, setidaknya kuasai ini 4. Kuasai ini 4. Yang pertama madi mudhari atau amar. Yang kedua mabni atau mu'rab. Yang ketiga ma'lum atau majhul. Yang keempat lazim atau muta'addi. Kalau mau kuasai semua, sohi atau mutal, apalagi mazid atau mujarrad. Mazid atau mujarrad. Tidak bisa kita tentukan itu fi'il apa namanya kalau tidak dikuasai itu semua. Bagaimana cara menguasai itu semua? Tentunya harus dihafal. Jangan bergantung sama kitab-kitab terus. Sampai kapan? Masa mau pergi jalan-jalan bawa kitab, mau pergi ke sini bawa kitab? Tidak. Al ilmu fis sudur wala fis sutur. Dihafal, usahakan hafal semua itu. Lanjut, syara'ah tadi dikatakan maklum. Kalau maklum berarti butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Allah. Kemudian tadi dikatakan syara'ah itu adalah fi'il muta'addi. Kalau muta'addi berarti butuh maf'ulun bi. Bagaimana cara menentukan maf'ulun bi? Tanyakan apa yang disyariatkan. Agama, berarti maf'ulun bi dari kata syara'ah adalah ad-din. Allah tadi kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il itu hukumnya dirofa, dinasab atau dijar? Dirofa. Kenapa bisa dirofa? Karena termasuk isim-isim yang dirofa. Marfu'atul asma kam sab'ah. Pertama fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana, khobarnya inna, tawabi. Karena fa'il termasuk isim-isim yang dirofa, maka hukumnya dirofa. Pertanyaan selanjutnya, tanda rofanya apa? Tanda rofa kan ada 4. Lirrofi arba'u alamatin, ad-dhammatu, al-wawu, wal alif, wan nun. Tanda rofanya di sini apakah waw atau alif atau nun atau dhamma? Tergantung.
isimnya isim mu'rab apa. Makanya penting tahu isim mu'rab dan isim mabani. Jadi ada memang, itulah sebabnya kenapa di Jawa itu cepat. Dulu waktu saya tidak tahu nahwu sorof, itu ada orang bilang, belajar nahwu sorof itu gampang sekali. Dan sampai 3 bulan itu sudah bisa. Saya bilang, jangan, saya lagi 33 tahun belum bisa-bisa ini. 6 tahun, 7 tahun belum bisa-bisa. Ternyata di samping saya bodoh, ternyata memang sistem juga beda dengan sistem orang Jawa dengan orang Sulawesi. Orang Jawa itu kenapa kalau kita lihat Sedogiri baru sekitar 3 bulan, 4 bulan sudah pintar. Karena memang sistemnya bagus. Beda dengan sistem-sistem orang dulu. Beda dengan orang sekarang. Orang sekarang itu semuanya instan. Orang sekarang. Bagaimana? Begitu metodenya. Tanya jawab terus. Kalau ketemu isim, tanyakan itu semua. Ini mabani atau mu'rab, ma'rifah atau nakirah, mudzakkar atau muannas. Untuk apa itu semua? Pasti penting. Tadi fi'il sudah saya jelaskan. Sekarang Allah. Allah isim fil huruf. Isim. Pertanyaan selanjutnya mabani atau mu'rab? Mabani atau mu'rab? Mu'rab. Kalau dia mu'rab isim mufrad, mutanna atau jamak? Mufrad. Cuma untuk ta'zim, pengagungan, khusus lafaz Allah tidak usah kita katakan mufrad. Karena sudah jelas kalau mufrad pasti ada mutannanya. Sedangkan Allah tidak ada mutannanya. Bila saja lafzul jalalah untuk pengagungan, ta'zim. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar apa? Majazi, bukan mudzakkar hakiki. Majazi yang dianggap oleh orang Arab mudzakkar. Kenapa? Karena sebab setiap fiil kalimat jumlah yang ada di dalam Al-Quran pasti fiilnya pakai fiil mudzakkar. Pasti pakai fiil mudzakkar. Berarti Allah dari segi lapasnya, bukan ononya ya, bukan zatnya, dari segi lapasnya Allah itu adalah mudzakkar. Karena kurang ajar kalau bilang Allah itu laki-laki, kurang ajar. Makanya bukan mudzakkar hakiki, tapi mudzakkar majazi yang dianggap oleh orang Arab. Itu mudzakkar. Syara'allahu nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah dan mudzakkar. Ad-dina. Tapi Ustaz, di mana lokasinya kita belajar di Jawa? Saya tidak pernah belajar di Jawa. Saya asli Mangkoso. Saya tidak pernah. Ada orang tua santri bertanya, Ustaz, di mana lokasinya kita belajar di Jawa? Saya pribadi tidak pernah belajar di Jawa. Tidak pernah naik pesawat, tidak pernah naik kapal. Takut. Sebenarnya saya mau ke Kalimantan, tapi takut kan naik kapal. Naik kapal ke orang ke Kalimantan, tidak jadi kak. Apalagi kencang ombak. Bukan gara-gara itu ya, bukan. Memang saya tidak pernah belajar di Jawa. Kenapa saya banyak tahu Jawa? Karena kan sekarang itu sekalipun kita di Indonesia, kita sebenarnya bisa belajar di Mesir. Lewat apa? Sosmed. Bukan sosmed. Pakai D. Sosial media. Ada beberapa link YouTube itu bagus.
dan konsisten caranya mengajar. Jadi kalau kita ikuti terus itu, insya Allah bisa. Insya Allah bisa itu. Kita di YouTube-nya Al-Bidayah. Al-Bidayah. Itu yang kita pakai sekarang. Al-Bidayah. Ada juga Al-Ma'ani, Al-Ma'nawi. Ma'nawi nama YouTube-nya. Ma'nawi. Itu Ma'nawi kitab yang dipelajari, kitab Mutammimah, Mukhtasar Jiddan, ini banyak. Prakteknya pakai kitab Fathul Mu'in, sama. Cuma dia karena mungkin pintar pakai komputer, makanya di komputer nah tulis di situ. Kalau saya tidak bisa. Coba ada HP, tablet yang mahal yang bisa kayak Samsung itu, Samsung yang harga 10 juta itu. Ada mode mode desktopnya, mode komputernya. Begini saja. Innama syara'allahu ad-dina. Ad-dina situ kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Coba ya Rob. Syara'allahu ad-dina, syara'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathati la mahalla laha minal Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu dhahiratu fi akhirih li'annahu lafzul jalalah. Ad-dina maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Kemudian begini ya, memang di Jawa itu cepat. Tapi kalau disuruh menyerap tidak tahu. Karena kebiasaan dia cuma ditanya isi huruf, isi mubani atau mu'rab, mabani, mudzakkar atau muannas, mudzakkar, ma'lum atau majhul, begitu. Pertanyaan-pertanyaan begitu terus. Tidak pernah belajar i'rab. Disitulah saya padukan metode tanya jawabnya orang Jawa. Metode tanya jawabnya orang Jawa dipadukan dengan metodenya orang Bugis. Kalau orang Jawa itu tanya jawab, kalau orang Bugis belajarnya mengi'rab. Makanya itu orang yang belajar di Ustaz Musawir pasti pusing. Kenapa? Karena langsung mengi'rab toh. Langsung mengi'rab. Pusing kok ya. Jadi begitu dipadukan orang Jawa dan Sulawesi. Kalau dipadukan metode Jawa dan metode Sulawesi, ujung-ujungnya metode apa ini? Ad-Dari. Metode Ad-Dari. Ad-Dari, Darut Tawba wal Irsyad. Metode Ad-Dariyah. Li sa'adatil insani. Lam di sini isim fil huruf. Untuk menentukan dia isim atau fi'il atau huruf. Di sini kan huruf jar ya. Lam di sini adalah huruf jar. Bagaimana cara menentukan bahwa lam di sini adalah huruf jar? Perhatikan kata sesudahnya. Kalau isim sesudahnya berarti lamnya adalah lam jar. Kalau fi'il sesudahnya ya bisa jadi lamul amri, bisa jadi lamul juhud, bisa jadi lamul ta'lil. Kalau isim dhamir sesudahnya bisa jadi huruf jar, bisa jadi huruf taukid. Banyak. Li sa'adatil insani, sa'adati isim fil huruf, karena dia diawali oleh huruf jar berarti itu namanya isim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Dimasuki huruf jar berarti itu menandakan isim. Kalau dia isim mabani atau mu'rab? Isim kan ada dua, ada mabani ada mu'rab. Sa'adati mabani atau mu'rab? Mu'rab. Kalau dia mu'rab, mufrad, mutanna atau jama'? Mufrad. Kedudukannya apa di sini? Karena dimasuki huruf jar, maka kedudukannya sebagai majrur. Tanda jarnya apa? Itulah pentingnya tadi. Isim mufrad berarti isim mufrad dirofa dengan
Doma dinasab dengan fathah, dijar dengan kasroh. Makanya dibaca li sa'adati majrurum bil lam wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Dari kata apa itu sa'adah? Sa'ida yas'adu sa'adatan. Sa'ida yas'adu sa'adatan. Pertanyaan, bagaimana cara tahu ini sa'idah atau sa'adah atau sa'udah? Apakah fi'il madinya wazan fa'ilah atau fa'al atau fa'ulah? Tentunya lihat kamus. Karena ini namanya suma'i, bukan kiasi. Beda kalau wazan fi'il kiasi. Fa'ala mazid, fa'ala bayyana. Kalau fa'ala yufa'ilu berarti bayyana yubayyinu, karrara yukarriru, qattala yuqattilu, nabba'a yunabbi'u. Tidak pernah berubah itu. Beda kalau mujarrad. Kalau mujarrad nasara yansuru, doroba bukan yadrubu tapi yadribu. Kapan ditahu apakah wazan yaf'alu atau yaf'ilu? Perhatikan kamus. Perbanyak kosakata. Bagaimana caranya perbanyak kosakata? Ada dua caranya. Yang pertama menghafal di kamus. Yang kedua perbanyak praktek. Lain. Apa? Piket. Kenapa diam semua? Di sa'adatil insan. Di situ al-insan, li sa'adatil insana, insanu atau insani? Insani. Kenapa insani? Sebab kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Kenapa bisa ditahu mudhafun ilaih? Isim ketemu dengan isim ma'rifah. Isim nakirah bertemu dengan isim ma'rifah, atau isim ma'rifah yang mudhaf ilal ma'rifah. Itu susunan idhofah. Susunan idhofah. Makanya penting juga untuk tahu nakirah ma'rifah. Ma'rifah ada berapa? 6. Apa itu? Ismud dhamir, mausul, isyarah, isim beralif lam, isim alam, isim mudhaf ilal ma'rifah. Al-insani mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Ini isim mufrad, lapasnya. Jamaknya apa? Anasiyu. Sigat muntahal jumu, anasiyu. Cuma al-insan ini memang lafaznya mufrad tapi maknanya jama', isim jama'. Karena namanya manusia itu bukan satu, pasti sekumpulan orang-orang. Itulah sebabnya laqad khalaqnal insana fi ahsani laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa lagi? Apa lagi? Tsumma radadnahu asfala safilin. Safilin di situ pakai jamak mudzakkar salim. Illal ladzina amanu. Alladzina juga pakai jamak. Kenapa? Padahal al-insan itu mufrad. Kenapa di situ pakai jamak? Berarti dia mengikuti maknanya. Memang lapasnya mufrad, tapi maknanya dia jamak. Sama halnya ja'al qaum, telah datang bukan satu yang suatu kaum. Kaum itu satu orang atau banyak orang? Banyak orang. Tapi kalau di Arab itu kaum mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Ini namanya isim jamak. Lisa'adatil insani
lam harfu jar, sa'adati majrurun bil lam, alisani mudhafun ilaihi. Fid dunya, fi harfu jar, ad-dunya majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi asrati. Al-kasratul muqaddarah mana'a min zuhuriha lit-ta'adzur. Kenapa? Li'annahu ismul maksur. Saya waktu pertama kali belajar nahwu sorof kelas 1 sanawiyah, cara membedakan itu ini maksur, ini mangkus. Kalau maksur sebelum alif atau ya, begitu saya ajarkan, sebelum alif atau ya. Kalau ya itu ada titiknya. Sekalipun bentuk ya, kalau tidak ada titiknya, bukan ya itu namanya, tapi alif layinah, alif bengkok, alif loyo. Itu kalau sebelumnya fathah berarti isim maksur. Kalau sebelumnya kasrah itu isim mangkus. Kenapa bisa maksur di atas, Makassar bagian atas, mangkus, mangkoso itu bagian bawah. Begitu. Kayaknya kalau ditanya kita daerah Pangkep. Kalau orang mau ke Makassar ditanya mau ke mana? Mau ke naik Makassar. Mau ke mana? Mau ke turun di Barru. Bukan itu mau naik di Barru, tapi turun di Barru. Begitu. Kalau bagaimana cara mengingat? Begitu caranya dia. Tanya ke guru tak dulu. Guru nahwu pertama saya itu bersyukur sekali karena ahlinya nahwu di Mangkoso, yaitu guru Taus Mahawa. Guru Taus Mahawa, guru pertama saya, guru nahwu pertama saya. Guru nahwu pertama saya itu di Maros. Sempat menjadi pimpinan pondok di pesantren Haji Haniyah Maros 6 bulan. Setelah 6 bulan ya beliau tinggalkan. Ujung-ujungnya kembali saya pindah di Mangkoso, ternyata guru tak mengajar di Mangkoso. Dan memang asli Mangkoso, lahir di Maros tapi besar di Mangkoso, beristri di Mangkoso, berkeluarga di Mangkoso. Berkahnya itu. Fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Wawnya situ adalah harful adfi. Coba sebutkan huruf ataf. Wa, au, fa, am, imma, summa, bal, hatta, lakin. Al akhirati ma'tufun ala ad-dunya majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Innama syara'allahu ad-dina. Jumlahnya syara'allahu ad-dina jadi apa? Jumlah ibtidaiyah. Innama syara'allahu ad-dina. Tadi innanya kan dikatakan inna itu kan harfu taukid, tapi ketika dia bersama dengan makafa itu termasuk adat hasar, adat hasrin. Innama syara'allahu ad-dina li sa'adatil insani fid dunya wal akhirati. Allah mensyaratkan agama hanya untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.